Halo Sobat Kimung, kembali lagi bersama Bang Jali, edisi terakhir Piala Dunia. Selamat buat Argentina yang berhasil juara dunia tadi malam lewat babak adu penalti setelah pertandingan berakhir dengan skor 3-3 hingga menit 120 ya, perpanjangan waktu. Ini gelar dunia ketiga bagi Argentina, di mana Argentina sudah 3 kali juara. Pertama tahun 1978, zamannya Mario Kempes ya. Lalu di zamannya Maradona pada tahun 1986. Dan setelah menunggu 36 tahun, Argentina kembali meraih gelar juara dunianya lewat adu penalti. Sang kapten, sang idola Lionel Messi menjadi bintang ya pada pertandingan hari ini, di mana mencetak 2 gol lewat satu titik putih dari penalti, dan juga gol keduanya dicetak oleh Messi di perpanjangan waktu. Jadi Bang Jali akan ulas pertandingan semalam final secara detail ya, dari babak awal, babak utama hingga perpanjangan waktu berakhir, dimana menurut Bang Jali Argentina benar-benar layak sih untuk memenangkan pertandingan ini ya, dan berhak menjadi juara dunia karena bermain sangat-sangat menekan terutama di babak pertama. Jadi kalau kita lihat dari starting line up-nya, Argentina bermain dengan 4-4-2, di mana posisi kiper masih ditempati oleh Emiliano Martinez yang menjadi kiper terbaik ya pada ajang Piala Dunia kali ini, mendapatkan gelar Glove Award atau kiper terbaik. Lalu 4 di belakangnya, ada dari kiri ada Tagliafico, di tengah ada Romero dan juga Otamendi. Lalu di kanannya ada Nahuel Molina. Sedangkan di 4 gelandang sejajarnya itu ada McAllister di tengahnya bersama Enzo Fernandez. Lalu di sisi sayapnya di kiri ada Di Maria dan di kanan ada Rodrigo De Paul. Sedangkan di depan ada Messi dan juga Julian Alvarez. Jadi formasi 4-4-2 sama seperti menghadapi Kroasia ya. Sedangkan Prancis tetap tidak berubah formasinya 4-2-3-1, di mana sang kapten kiper Hugo Lloris masih menjadi andalan. Lalu 4 di belakangnya, ada kiri ada Theo Hernandez, di tengah ada Varane dan juga Upamecano, sedangkan di kanan ada Jules Koundé. Lalu 2 gelandang pivotnya ada Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot. Lalu 3 gelandang serangnya ada Mbappe di kiri, Griezmann di tengah dan juga Dembele di kanan, dan di depan ada Olivier Giroud. Jadi kalau kita nonton bareng-bareng ya, kita lihat dari awal-awal itu yang menurut Bang Jali, perkiraan Bang Jali Argentina bakal lebih menunggu, lebih defensif ya, tidak terlalu menyerang, malah sangat-sangat ofensif sekali pada pertandingan tadi malam, terutama di babak pertama ya, dimana Di Maria terutama bersama Lionel Messi benar-benar mengacak-acak pertahanan Prancis, yang pada tadi malam Prancis di babak pertama benar-benar bermain hati-hati sehingga nggak ada perlawanan sama sekali, bahkan tidak ada shot on target. Lalu pertandingan masuk ke sekitar 20 menitan, di mana Argentina masih terus menyerang. Lalu terjadi sebuah insiden di mana Di Maria setelah melewati beberapa pemain, melewati Ousmane Dembele dan berada di kotak penalti, di mana Dembele melakukan pelanggaran ya. Ini menurut Bang Jali pelanggaran yang sangat-sangat lembut ya, bahkan bukan didorong, bukan dihadang secara keras, ini cuman disentuh oleh Dembele. Jadi Bang Jali yang nonton sama Om Kimung sempat debat karena menurut Bang Jali ini harus dicek VAR ya, namun pada faktanya wasit tidak cek VAR dan tetap menunjuk titik putih, dan Messi yang mengambil penalti mampu membuka keunggulan Argentina jadi 1-0. Setelah itu Argentina masih terus menyerang, menekan Prancis. Prancis benar-benar nggak bisa apa-apa. Kelihatan banget Rabiot sama Tchouaméni menghadapi tim yang lebih berkualitas, tidak mampu menyamai levelnya Kante sama Pogba ya waktu mereka juara dunia 2018. Ini kelihatan banget tidak mampu menahan serangan Messi, tidak mampu menahan serangan Di Maria, apalagi terutama dari sisi sayapnya. Koundé dan Hernandez benar-benar mati kutu. Lalu sebuah serangan balik di sekitar menit 36, di mana ada aksi serangan balik dari Argentina setelah diserang oleh Prancis. Itu lewat umpan Messi, umpan pendek kepada Alvarez di sisi kanan di tengah lapangan. Alvarez melihat pertahanan Prancis benar-benar kosong di sana dan melihat McAllister lari sendirian.
memberikan umpan terupas, lalu disambung melakukan umpan silang oleh McAllister ke Di Maria, dan tanpa pengawasan, tanpa penjagaan, Di Maria mampu menambah keunggulan menjadi 2-0 ke gawang Hugo Lloris. Jadi hingga menit 36 Argentina sudah unggul 2-0 menghadapi Prancis. Jadi ini kalau Bang Jali bilang ini harusnya udah case close ya, udah kelar permainan untuk Prancis kalau tidak ada perubahan strategi. Jelang pertandingan babak pertama berakhir, Didier Deschamps, pelatih Prancis, sedikit merubah pemain ya. Tapi bukan merubah formasi masih tetap sama 4-2-3-1, cuman ada perubahan pemain di mana Dembele yang melakukan pelanggaran ditarik dan bersama Giroud ditarik, digantikan oleh Marcos Thuram dan juga Kolo Muani. Menurut Bang Jali ini strategi yang perubahan pemain yang kurang tepat lah kan, dan juga lebih terburu-buru, terutama Dembele ya. Sudah digantikan menurut Bang Jali, tapi ternyata setelah mereka digantikan, Kolo Muani dan Marcus Thuram justru memberikan efek lebih besar ya bermain, meskipun tidak mencetak gol namun memberikan ancaman-ancaman dan juga peluang kepada Argentina di menit selanjutnya. Pertandingan berakhir di babak utama 2-0. Mau nggak mau Prancis bermain lebih terbuka lagi. Di babak kedua, memasuki babak kedua, Argentina masih sama sekali tidak menurunkan intensitas penyerangannya, masih terus menggempur, bahkan tercipta beberapa peluang dari Lionel Messi dan juga Rodrigo de Paul. Memasuki menit 70-an, hampir ke 80-an ya, ada sebuah insiden di mana salah umpannya dari Otamendi ini berbuah penalti karena dia melanggar Kolo Muani kalau nggak salah, Kolo Muani. Sehingga berbuah penalti di menit 78, Mbappe menjadi eksekutor yang nggak kelihatan sama sekali pada pertandingan tersebut dan mampu mencetak gol memperkecil ketinggalan ya menjadi 2-1 lewat penalti. Dan itu sebenarnya shot on target pertama Prancis dari menit pertama sampai menit 80 belum ada shot ke gawang Argentina, dan baru itu aja lewat penalti dan langsung menjadi gol 2-1. Inilah permasalahan Argentina yang kembali terjadi ketika mereka menghadapi Belanda, di mana mereka sudah unggul 2-0, mereka kembali lengah dalam sisi pertahanan karena ya mungkin mereka kasihkan terus menyerang ya. Seharusnya mereka sudah unggul, mereka harusnya cenderung lebih bertahan. Dan ini terjadi kembali setelah gol penalti dari Mbappe kembali mencetak gol lewat aksinya, lewat tendangan volley-nya di menit 80 dan menjadi 2-2. Jadi Argentina dihukum oleh Prancis hanya dalam waktu 2 menit, padahal mereka udah menguasai hampir seluruh jalannya pertandingan. Jadi hanya cukup 2 menit Prancis mampu menyeimbangkan kedudukan jadi 2-2. Sebenarnya permasalahannya adalah saat masih unggul 2-0, kesalahan pelatih Argentina Scaloni adalah dia menarik Di Maria dengan pemain yang lebih defensif, Marcos Acuna, dengan tujuan lebih memperkuat pertahanan. Tapi dengan pemain yang lebih defensif, justru permainan mereka masih terus cenderung menyerang gitu, sehingga kurang kuat lah kayak Di Maria si Acuna ini. Jadi seperti itu. Jadi tipikal pemain bertahan dipaksa bermain menyerang ya kurang efektif menurut Bang Jali. Hingga memasuki akhir babak kedua, pertandingan tetap berakhir imbang 2-2, sehingga mau nggak mau harus dilanjutkan lewat babak perpanjangan waktu 15x2 ya, 2x15 menit. Di babak pertama perpanjangan tidak ada gol yang tercipta, namun di babak kedua ini mulai kembali drama terjadi, di mana Lionel Messi kembali mencetak gol dan membuat dia sementara pada saat itu memimpin puncak klasemen dengan 7 gol, karena lewat tendangan Alvarez apa Martinez ya yang sempat ditepis tendangannya oleh Hugo Lloris, lalu bola muntahannya jatuh ke kaki Messi dan disut. Bola sempat ditendang keluar oleh bek Prancis, namun ternyata bola sudah berada di dalam gawang. Dan itu membuat sah menjadi gol, skor kembali menjadi 3-2 untuk Argentina. Inilah Piala Dunia yang menurut Bang Jali, sepanjang Bang Jali nonton ya. Bang Jali nonton Piala Dunia itu dari tahun 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Final yang menurut Bang Jali paling baik, yang paling seru, paling drama ya pertandingan kali ini. Sisa 5 menit, Prancis secara mengejutkan mampu menyamakan kedudukan kembali setelah
kembali mendapatkan penalti setelah tendangan pemain Prancis terkena handsball ya pada pemain Argentina Montiel di kotak penalti, sehingga wasit menunjuk titik putih kembali eksekutor Mbappe dan menjadi pencetak hat-trick ya untuk pertandingan final kali ini, hat-trick, dan juga memantapkan posisi dia meraih golden boot ya. Kalau top score tuh golden boot apa golden ball ya? Kayaknya golden boot ya, golden boot untuk top score dengan 8 gol karena mencetak hat-trick pada pertandingan tadi malam. 3-3, masih makin seru, pertandingan mau nggak mau harus dilanjutkan oleh babak adu penalti. Saat babak penalti akan dimulai, Bang Jali udah berpikir ini Martinez pasti bakal lebih unggul ya dibandingin Hugo Lloris, karena Prancis sendiri dari babak 16 besar, perempat final, semifinal tidak pernah menghadapi situasi adu penalti. Sedangkan Argentina sekali menghadapi adu penalti, menghadapi Belanda, menang adu penalti dengan Belanda. Martinez ini Bang Jali tahu dia main di klub Aston Villa, ya gayanya ini emang gaya nyeleneh. Jadi Bang Jali yakin Martinez ini jago mempermainkan mental para pemain Prancis, dan itu terbukti dengan mampu menggagalkan penendang kedua dan ketiga Prancis, yaitu Kingsley Coman dan juga Tchouaméni. Sedangkan penendang yang berhasil ada Mbappe dan juga Kolo Muani dari Prancis. Sedangkan penendang Argentina empat-empatnya mampu mencetak gol ke gawang Hugo Lloris, itu lewat Messi, Dybala, lalu Paredes dan juga Montiel. Jadi skor penalti 4-2, dan secara resmi Argentina meraih gelar ketiganya pada tahun 2022 di Qatar kali ini. Itu pertandingan yang menurut Bang Jali sangat-sangat seru, di mana kedua tim bermain secara permainan sebenarnya biasa aja, terutama untuk Prancis yang enggak ada yang istimewa sama sekali, hanya beberapa momen aja mereka mampu mencetak gol dan juga memberikan perlawanan, tapi secara permainan ini cenderung biasa aja sebenarnya. Cuman yang bikin mereka adalah serangan-serangannya dan juga saling mengejar golnya ini loh yang bikin menarik. Jadi menurut Bang Jali ini bukan pertandingan yang seru secara permainan, tapi seru secara drama dan juga ketegangannya, seperti itu. Itu ulasan Bang Jali untuk partai final kemarin dan mengakhiri pembahasan Bang Jali untuk edisi Piala Dunia kali ini. Dan juga di video sebelumnya Bang Jali memberikan dua orang yang menebak partai final Argentina-Prancis. Namun sayangnya tidak ada tebakan yang skornya secara benar, jadi tidak ada pemenang kuis pada edisi Piala Dunia kali ini. Seperti itu. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa tonton terus video-video dari QM Talk Channel dan share ke teman-teman semuanya jika suka, like dan juga subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya dapat video-video terbaru dari QM Talk Channel. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.